Kami akan memaparkan hasil penelitian kami mengenai potensi penerapan IMTA di Pantai Sayang Heulang. Baik, yang pertama adalah pendahuluan. Pada pendahuluan ini kami membahas bagaimana Pantai Sayang Heulang di Pamengpeuk memiliki kekayaan laut yang sangat banyak. Salah satunya adalah rumput laut dengan jenis Glaciaria sp yang memiliki kadar agarosa yang tinggi. Tetapi pada Pantai Sayang Heulang ini ternyata penangkapannya itu sangat berlebihan. Maka dari itu menurut kami diperlukannya budidaya baru agar produknya pun optimal. Pantai Sayang Heulang di Garut memiliki banyak kekayaan alam yang belum terungkap, terutama rumput laut. Sayangnya, pemanenan rumput laut yang tidak terkendali menyebabkan populasi rumput laut kian menipis. Rumput laut itu seperti paru-paru laut, dapat menyediakan oksigen sekaligus habitat bagi banyak makhluk laut. Maka, apabila rumput laut ini populasinya menipis, keseimbangan ekosistem akan terganggu dan dapat merusak pantai. Pengaplikasian IMTA di Pantai Sayang Heulang yang kami teliti ini bertujuan untuk mengenalkan metode budidaya maritim berkelanjutan kepada masyarakat pesisir Pantai Sayang Heulang, sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian rumput laut sebagai komoditas ekonomi yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat pesisir Pantai Sayang Heulang. Adapun siklus dari IMTA. Next boleh. Nah, IMTA ini mengubah sisa makanan yang tidak dimakan menjadi tanaman yang dapat dipanen. Next boleh. Lalu ikan mengeluarkan kotoran dan rumput laut akan menyerap limbah dari ikan dan moluska sebagai hewan filter. Dalam sistem ini, ikan yang diberi pakan akan ditekankan pada trofik atas, sementara ekstraktif organik atau kerang akan ditempatkan di tengah. Dan untuk di bawah itu rumput laut. Rumput laut ditempatkan agak jauh dengan ekstraktif organik dan pakan. Beralih kepada pemanfaatan dari IMTA ini ialah yang terdiri dari pemanfaatan untuk lingkungan, sosial, dan ekonomi. Pada pemanfaatan lingkungan ini, IMTA ini memberikan manfaat pada lingkungan, yaitu mengurangi pencemaran air dan meningkatkan kualitas air. Untuk manfaat sosial, dia menjadikan hasil dari pengolahan IMTA ini dapat dijadikan pangan untuk masyarakat sehari-hari. Dan untuk ekonomi, pada manfaatan ekonomi ini, IMTA ini menawarkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat pesisir dan petani yang ada di kawasan Pantai Sayang Heulang. Baik, IMTA ini dapat diaplikasikan dalam model keramba jaring apung bulat bertingkat dengan spesifikasi bentuk bulat atau lingkaran berdiameter 5-6 meter dengan material pipa HDPE yang disambung menggunakan teknik bud fusion. Nah, adapun untuk penempatannya atau pengaplikasiannya ini meliputi beberapa kriteria penglokasian. Yang pertama itu adalah kualitas airnya. Nah, kualitas air ini meliputi pH, suhu, salinitas, dan oksigen terlarut. Kemudian yang kedua ada kedalaman airnya. Yang ketiga ada terdapatnya aliran air untuk sirkulasi oksigen dan nutrisi. Kemudian yang keempat adanya dukungan infrastruktur yang memadai untuk akses dan fasilitas pemeliharaan IMTA. Yang terakhir adalah pertimbangan dampak lokasi yang ramah lingkungan dan tidak merusak ekosistem atau habitat alami. Next. Baik, yang selanjutnya adalah spesies yang dapat diimplementasikan dalam IMTA. Yang pertama itu ada ikan kerapu. Alasan pemilihannya karena ikan kerapu sendiri memiliki nilai ekonomis yang tinggi.
Terus juga ikan kerapu ini limbahnya itu bisa menjadi manfaat bagi spesies lain. Kemudian ada kerang jimbaran. Nah, kerang ini dipilih karena sifat alaminya sebagai filter alami pada laut. Kemudian ada rumput laut yang menyerap nutrisi dari air yang berlebih. Nah, dengan adanya rumput laut dan kerang ini, maka seharusnya sebuah laut itu dapat terfiltrasi secara alami. Oke, adapun hubungan antara spesies IMTA itu sendiri. Nah, feses dari ikan akan diserap oleh rumput laut. Nah, dari rumput laut itu akan mengeluarkan ini. Nah, jadi di hubungan antara spesies itu ada ikan, metabolisme dari ikan itu feses dan sisa pakan. Nah, dari sisa pakan itu kaya akan nutrisi yang namanya nitrogen dan fosfor. Nutrisi ini bermanfaat bagi pertumbuhan rumput laut. Nah, dari rumput laut mereka akan menyerap nutrisi dari limbah. Lalu untuk moluska akan menyaring udara perairan yang bersih untuk ikan juga rumput laut. Begitu. Boleh di next, Kak? Baik. Dengan IMTA, kita bisa memanfaatkan laut secara bijaksana. Dengan karakteristik rumput laut yang peran sebagai biofilter, rumput laut dapat menyerap zat-zat berbahaya dan limbah dari ikan ataupun sisa pakan. Nah, dengan data yang kami peroleh ini, kami bisa memperkirakan bahwa IMTA dapat diaplikasikan di pantai Sayang Heulang. Adapun tantangan dari penerapan IMTA ini yaitu kondisi arus dan gelombang pada air, lalu ada butuhnya pemahaman yang mendalam mengenai pengembangan IMTA dan membutuhkan investasi yang cukup besar dalam pengembangannya, dan perubahan cuaca dan aktivitas manusia yang mengganggu pantai. Untuk waktu presentasi karena sudah habis, mungkin bisa dilanjut dengan sesi tanya jawab. Boleh dilanjut? Boleh dilanjut untuk dipersilakan. Oke, IMTA, apa itu IMTA? IMTA itu adalah singkatan dari Integrated Multi Trophic Aquaculture. Jadi dia sejenis polikultur yang memanfaatkan simbiosis mutualisme. Ya, tadi di situ ada ikan, kerang ya, rumput laut dan udah ikan dan tiga. Kamu mempertimbangkan terkait faktor oceanografinya nggak? Kan itu tadi di pantai ya? Di pantai itu karena ada rumput laut ya. Kalau ikannya sih nggak masalah. Rumput laut itu kan untuk apa? Ada kriteria tersendiri. Rumput laut yang mana yang kamu pakai? Baik, terima kasih pertanyaannya. Izin menjawab, rumput laut yang kita gunakan itu rumput laut yang memang ada di pantai Sayang Heulang, yaitu jenisnya namanya Gracilaria sp. Oke, Gracilaria ya. Terus tadi semacam jaring lingkar gitu, dari jaring. Kan itu seperti bagan, cuma dia ngapung. Terus berapa kedalamannya? Kedalamannya itu supaya cahaya matahari bisa masuk itu sekitar 5 sampai 10 meter. Oke, 10 meter. Terus kalau pantai itu kan banyak orang wisata, ya. Ini di mana dia nanti bisa diletakkan? Apakah memungkinkan kalau di pantai? Baik, izin jawab Ibu, kalau berdasarkan observasi kami ke sana waktu ini ada pantai yang memang tidak dikunjungi, jadi ada beberapa bagian. Ya, jadi dibatasi untuk pengimplementasian IMTA ini kita pakai pantai yang memang tidak banyak dikunjungi. Jadi kalau di Sayang Heulang itu di bagian agak ke sana sekitar 1 kilo mungkin ya, sekitar 1 kilo dari bibir pantai, itu ada karang yang memang membatasi antara ombak yang besar dan ombak yang kecil dan begitu. Jadi ada penghalang. Ya, benar. Ya, oke.
Terus yang hidup di sana ikan karangnya selain tadi kan kamu mau pakai apa tadi ikannya Ikan kerapu. kerapu ya. Memang masyarakat sana sudah biasa membudidaya. Sebenarnya dibilang budidaya juga belum Ibu, cuma ada beberapa ikan kerapu di sana. Jadi kita memilih ikan kerapu karena memang cocok untuk intanya. Karena memang dia ikan karang, Iya. kan dekat dengan karang. Iya. Oke, idenya bagus. Cuma tadi ya mungkin bukan pantai kali ya. Kalau pantai itu biasanya pasir putih, pasir ini ya. Jadi, karena kalau yang dimaksud tadi lebih ke perairan pesisir. Perairan pesisir yang memang konturnya karang. Kalau pantai itu pasir biasanya, pasir saja gitu. Karena biasanya pakai orang liburan dan sebagainya. Memang ada yang karang seperti misalkan karang hau gitu ya, tapi biasanya ombaknya besar. Ini pantai apa? Pantai Sayang Helang Saya nggak tahu mana. di Garut. Garut itu pantai selatan loh. Iya. Pantai selatan setahu saya ombaknya besar, ombaknya tinggi. Pernah ada nggak yang misalnya naruh bagan tancap atau bagan apung di sana, ada nggak? Ada ya, nggak rusak. Iya. Kebetulan ketika kita mengobservasi ke tempat tersebut, kita sudah tanya-tanya mengenai pembudidayaan rumput laut. Itu masyarakat sekitar ternyata sayangnya itu belum teredukasi, jadi mereka pun belum tahu kalau ternyata rumput laut bisa dibudidaya ya gitu. Jadi belum ada yang memulai karena memang pengetahuan masyarakat sekitarnya masih belum memadai. Oke. Idenya bagus. Baik, terima kasih kepada SMA Futsal Wahid atas presentasi dan tanya jawabnya. Mungkin karena sudah cukup, boleh digunakan ruangan.